Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para siswa kelas Madi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Dan ini adalah bagian dari ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang akan kita pelajari adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid, ya, yang mana tajwid ini adalah artinya membaguskan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Ya, itulah seperti itu. Karena sebagai manusia adalah yang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Seperti sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, tidak antum ini sedang belajar ilmu Al-Quran, itu ilmu tajwid, maka berbahagialah antum bisa belajar ilmu ini, diberi kesempatan belajar di pesantren, ya, yang mengajar para asatidz, ya, dan ini akan menjadi nilai plus bagi antum sekalian. Asalkan antum menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, tawadhu, dengan dalam rangka mencari ilmu, dan untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waqaf dan ibtidah. Silakan untuk buka kitabnya, yaitu Matan Al-Jazariyah. Nah, itu hanya nazam saja untuk bait syair, dan antum perlu penjelasannya. Nah, untuk penjelasannya melihat dari materi yang saya sampaikan. Ya, jadi materi kali ini adalah tentang waqaf dan ibtidah. Apa itu waqaf? Waqaf itu artinya berhenti. Nah, secara sederhana itu berhenti. Nah, kita misalkan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti. Berhenti itu namanya waqaf, ya. Waqaf itu artinya berhenti. Setelah berhenti, kita melanjutkan lagi ayat setelahnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini kita melanjutkan lagi itu namanya ibtidah. Ibtidah artinya apa? Memulai, ya. Jadi sederhana saja, ya, Anda pahami. Waqaf itu artinya berhenti, ibtidah artinya memulai. Dan ini berkaitan dengan membaca Al-Quran, ya. Karena ini adalah ilmu tajwid. Jadi ini berkaitan dengan membaca Al-Quran. Silakan antum simak materinya dari penjelasan yang saya sampaikan. Ya. Itu seperti itu, ya. Simak materinya, menghafalkan alurnya, hafalkan bait syairnya, ya. Dengan penjelasan yang simpel dan sederhana supaya bisa memudahkan antum untuk memahaminya. Ya, silakan kita simak-simak bersama materinya dengan antum membaca penjelasan dari yang kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai langsung pembahasan masalah waqaf. Kita baca bait syairnya dulu, ya, bait nazamnya. Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida wa hiya tuqassamu idzan salasatun tamun wa kafin wa hasan. Ya, setelah engkau membaguskan huruf, tajwid itu membaguskan huruf artinya setelah mempelajari tajwid, ya, artinya membaca huruf dengan baik, maka wajib mengetahui waqaf, ya, wal ibtidah dan ibtidah. Dan waqaf ini terbagi menjadi 3 menurut mengarang ini, ya, Nazam Al-Jazariyah, yaitu 3. Tam itu artinya sempurna. Tamun artinya sempurna. Kafin artinya cukup. Hasan artinya bagus. Ya. Wa yalamma tamma fa lam yujad ta'alluqun aw kana manan fabtudi. Ya. Ini adalah ketika sempurna, jika tidak ada hubungan atau ada tapi makna, maka mulailah fab tadi. Ini nanti akan dijelaskan, ya. Fattamu fal kafi walau zan famnaan. Maka ada waqaf tam, ada waqaf kafi. Walau zan famnaan ila uslai jazwis fil hasan. Maka ada waqaf hasan, yaitu waqaf yang sebaiknya tidak berhenti kecuali bila waqafnya di awal ayat, nanti akan dijelaskan. Wa ghairu ma tamma qabihun walahu. Nah, selain waqaf yang telah dijelaskan tadi, yaitu tam, kafin, dan hasan, itu namanya waqaf qabih, ya. Walau al-waqfu mutarrun wa yubda qablahu. Jika wakaf ini, ya, wakaf qabih ini, dan waqaf qabih itu jelek, ya. Wakaf tapi jelek,
Jadi seharusnya tidak wakaf. Kalaupun terpaksa wakaf itu muttoron, dalam keadaan darurat atau terpaksa. Wayubda qablahu, dan mulai lagi dari ayat yang sebelumnya atau kalimat yang sebelumnya. Jadi kalau ada wakaf, tapi wakafnya kopi terpaksa, maka boleh wakaf tapi karena terpaksa. Kemudian mulailah dibaca lagi dari kalimat yang sebelumnya. Ini dia akan jelaskan ya. Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib. Dalam Al-Quran tidak ada wakaf yang wajib maupun haram. Tidak ada mutlak wajib dan haram. Ghairu malahu sebab, selain yang tidak ada sebabnya. Artinya apa? Jika ada sebabnya, maka pada prinsipnya boleh wakaf. Ya. Akan tapi jika tidak ada sebabnya, kemudian wakaf, dan wakaf tersebut bisa menghilangkan arti, merubah arti, ya, atau merubah makna, maka hukumnya bisa berubah, bahkan bisa makruh dan seterusnya, ya. Inilah nanti akan dijelaskan di penjelasan yang kami sampaikan, ya. Dan ini nazomnya, arti secara singkat saja, ya. Adapun penjelasannya silakan simak penjelasan berikut ini, ya. Ya, nah. Ya, ini penjelasannya, ya. Jadi menurut jumhur ulama, wakaf itu ada 3. Ya, wakaf itu ada 3 wakaf ikhtiyari. 1 wakaf tam, wakaf sempurna. 2 wakaf kafi, ya. 3 wakaf hasan. Jadi antum penjelasan yang kami sampaikan antum catat di buku, ya. Ya, catat di buku. Ya, supaya antum bisa menjawab pertanyaan dengan baik kalau ada ujian nanti. Ada 3, wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan. Ya, ada 3, ya. Apa itu wakaf tam? Yaitu wakaf al-waqfu ala kalimatin ufimat ma'nan murad, afhamat ma'nan muradan. Yaitu berhenti pada kalimat yang maknanya bisa diketahui. Wa tamma dalam makna, dan maknanya itu sempurna, ya. Jadi ini wakaf tam, artinya sempurna. Berhenti pada kalimat yang maknanya sempurna. Walam tata'allaq bima ba'daha lafzan wala manan. Dan tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya, baik lafaz maupun makna. Tidak berkaitan dengan ayat atau kalimat setelahnya, ya. Walam tata'allaq bima ba'daha, dan tidak berkaitan dengan yang setelahnya ayat atau kalimat lafzan wala manan, baik secara lafaz maupun makna. Jadi berhentinya itu kalimat itu sudah sempurna, tidak berkaitan dengan kalimat yang setelahnya, setelah ayat tersebut, baik secara lafaz maupun makna, ya. Contohnya, wakaf ketika selesai membaca ayat tentang kisah-kisah, ya, tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Ketika setelah selesai membaca kisah-kisah dalam ayat tersebut, maka berhenti, maka namanya wakaf tam, wakaf yang sempurna. Waqfu ma yakun fil fasil. Wakaf ini kebanyakannya itu pada pemisah-pemisah, ya, seperti akhir surat, ya. Akhir surat. Ba'da intihai ayatin tatahaddatsu an mawdu', yaitu ketika selesai ayat yang bercerita tentang suatu tema tertentu. Fasil itu pemisah, ya. Pemisah tema atau pemisah surat, pemisah tema-tema tertentu, ya. Jadi kebanyakan wakaf tam ini ada di fawasil, pemisah-pemisah, setelah selesai ayat-ayat yang berbicara tentang tema tertentu, ya. Wabtidai maudun akhar, lalu dimulai tema yang lain, ya. Itu seperti itu, ya. Contohnya apa? Al-waqfu ala kalimat al-muflihun, wakaf pada kalimat al-muflihun pada ayat ulaika al-hudam min rabbihim ulaika humul muflihun, ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 5, ya. Itu makna dan lafaznya sempurna karena telah menjelaskan sifatnya orang-orang yang bertakwa, ya. Ulaika humul muflihun ini selesai menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Berhenti di ini namanya wakaf tam. Kemudian setelahnya itu menjelaskan tentang orang-orang kafir, ya. Karena setelah ini kan ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, jadi mulailah tema yang lain. Nah, berhenti di ayat ini al-muflihun, nah ini namanya wakaf tam, ya, wakaf yang sempurna, ya. Ya, sederhana saja, ya. Kita lanjut ke wakaf
Wakaf kafi, wakaf yang cukup ya. Ya, jelasin sering aja supaya antum bisa memahami dengan baik. Tadi setelahnya membahas wakaf tam, wakaf yang sempurna. Setelah itu kita membahas selanjutnya wakaf kafi, wakaf yang cukup. Kafi itu artinya cukup ya. Wal waqfu ala kalimatin Qur'aniyah afhamat ma'an muradan wa ta'allaqat bima ba'da fil ma'na duna lafzi. Ya. Jadi wakaf kafi adalah berhenti pada kalimat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an yang maknanya bisa dipahami dengan baik dan berkaitan dengan kalimat setelahnya secara maknanya. Jadi secara makna kalimat tersebut berkaitan dengan kalimat setelahnya ya. Tapi tidak berkaitan secara lafaz ya. Lafaznya tidak berkaitan tapi maknanya masih berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, antara ayat yang satu dengan ayat selanjutnya. Jadi itu namanya wakaf kafi ya. Wakaf berhenti pada kalimat yang maknanya itu sempurna ya, bisa dipahami dan ada kaitan dengan kalimat setelahnya ya. Tapi lafaznya tidak berkaitan. Contohnya seperti wakaf pada kalimat yuqinun itu pada firman Allah Subhanahu wa taala wa bil akhirati hum yuqinun. Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah ayat 3. Haitsun al-ma'na ma yazilu muta'alliqan bima ba'da. Karena maknanya masih berkaitan dengan ayat setelahnya. Ya. Wa ilam takun mutasawwitun bil kalimah allati ba'da fil lafzi. Meskipun secara lafaznya tidak berkaitan. Jadi ini ayat wabila akhiratu yuqinun. Ini kan berhenti ya. Kalau berhenti di sini namanya wakaf kafi. Ayat selanjutnya adalah ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ya. Ya. Nah, itu ini setelah yuqinun dan ulaika ini secara lafaz tidak ada kaitan ya, meskipun maknanya masih berkaitan ya, tapi secara lafaz tidak berkaitan karena i'rabnya beda. Jadi fa lam takun muttasilan bil kalimah allati ba'da fil lafzi wal i'rab, meskipun tidak berkaitan dengan kalimat setelahnya baik secara lafaz maupun i'rab ya, baik secara lafaz maupun i'rab. Ya, itulah wakaf tentang wakaf kafi ya. Kemudian selanjutnya wakaf hasan ya. Wakaf hasan. Selanjutnya adalah wakaf hasan. Akan tetapi ada ralat sedikit di sini ya. Di sini ayat wabil akhirati hum yuqinun. Di sini ditulis Al-Baqarah ayat 3. Padahal yang benar adalah Al-Baqarah ayat 4. Al-Baqarah ayat 4. Jadi ini ada kesalahan tulis ya. Kemudian setelah ayat ini wabil akhirati hum yuqinun itu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ya. Ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara lafaz tidak berkaitan tapi secara makna masih berkaitan. Dan berhenti di kalimat ini yuqinun namanya wakaf kafi ya. Itu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga wakaf hasan. Apa itu wakaf hasan? Hasan itu artinya bagus. Ya. Yaitu berhenti pada kalimat Al-Qur'an yang maknanya dapat diketahui ya, yang bisa dengan baik. Wa ta'allaqat bima ba'da fil lafzi wal i'rab wal ma'na. Dan berkaitan dengan ayat setelahnya baik secara lafaz maupun i'rab maupun makna. Ya. Bahwa alladzi ahsanul waqfu alaihi fadati mana. Ini adalah wakaf yang bagus berhenti ya. Karena memang maknanya bisa dipahami ya. Maka dinamakan Pak hasan bagus berhenti. Ya, bagus berhenti. Maka dinamakan hasan. Walakin la yahsunul batu bima ba'dahu illa idza kana al-waqfu ala rusi ayat. Akan tetapi tidak bagus memulai kalimat setelahnya kecuali jika berhentinya pada awal ayat. Ya. Kecuali bila berhentinya pada awal ayat. Jadi kecuali bila berhentinya pada awal ayat maka baru mulai ayat yang setelahnya. Ya.
Seperti itu ya. Ada jika tidak demikian maka ya itu namanya bagusnya berhenti ya. Itu seperti itu. Ya, jadi tidak bagus berhenti ya. Artinya tidak baik memulai ayat setelahnya kecuali bila wakafnya itu pada awal ayat. Ya. Itu seperti itu ya. Jika wakafnya pada awal ayat, maka itu namanya hasan bagus. Nah, itu. Nah, jadi kalau tidak demikian maka tidak bagus, maksudnya seperti itu. Fa inna yajuzul waqfu ala nihayatil ayat. Karena boleh wakaf pada sampai akhir ayat. Wal badu bi awalil ayatil ukhra mutlaqan, dan memulai awal ayat lainnya secara mutlak. Ya. Wa in kana hunaka ta'alluqun fil lafzi wal ma'na, meskipun ada kaitan dalam lafaz dan makna, bisunnatul waqfu ala usul ayat, karena sunahnya berhenti pada awal ayat. Sunahnya wakaf pada awal ayat. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ini karena awal ayat maka bagus berhenti. Tapi kalau dilanjut juga bagus, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ya. Situ juga boleh ya. Jadi intinya tidak baik berhenti kecuali pada awal ayat, lalu memulai ayat setelahnya ya. Jadi seperti itu ya. Ini namanya wakaf hasan ya, wakaf hasan. Untuk lebih banyak ada contohnya di sini. Contoh wakaf hasan adalah pada awal ayat adalah firman Allah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Al-Baqarah 219 ya. Fa yajuzul waqfu ala kalimat tatafakkarun. Maka boleh wakaf pada kalimat tatafakkarun, boleh wakaf pada kalimat ini ya. Wal badu bima ba'daha, lalu memulai lagi dengan ayat setelahnya, yaitu fit dunya wal akhirah. Ini Al-Baqarah ayat 220. Jadi boleh berhenti pada tatafakkarun, lalu memulai lagi dengan ayat fit dunya wal akhirah, yaitu ayat selanjutnya, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 220. Itu namanya wakaf hasan. Contoh lainnya adalah firman Allah, kanan nasu ummatan wahidah. Kanan nasu ummatan wahidah. Berhenti pada kalimat wahidah itu maknanya bisa diketahui, bisa dipahami ya. Maknanya bisa kalau kita berhenti pada kalimat kanan nasu ummatan wahidah, itu maknanya bisa dipahami. Akan tetapi tidak baik memulai dengan ayat setelah kalimat setelahnya. Karena masih berkaitan erat baik secara lafaz maupun i'rab. Jadi tidak baik memulai misalkan kanan nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyyin ya. Itu tidak baik memulai dengan kalimat fa ba'atsallahu nabiyyin, karena antara wahidah dengan fa ba'atsa itu masih ada kaitan yang kuat baik secara lafaz maupun makna ya. Itulah yang termasuk wakaf hasan ya. Kecuali tadi di awal ayat tadi alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu enggak apa-apa, itu berhenti ya. Kemudian mulai ar-rahmanir rahim itu seperti itu. Ya, itu seperti itu. Karena fa-nya di sini fa ba'atsallahu nabiyyin, fa-nya itu huruf ataf, atifah ya. Atifah ya. Dalam kondisi seperti ini ya, orang yang membacanya itu dia kembali lagi pada satu kalimat atau dua kalimat sehingga bisa menyambung lafadznya ya. Itu seperti itu ya, bisa menyambung lafadznya. Jadi sebaiknya ya berarti dilanjut kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyin ya. Itu seperti itu ya. Kecuali dikatakan darurat itu baru ya dibolehkan ya, habisin napas dan sebagainya. Kemudian tadi sudah tiga wakaf ya, wakaf tam, wakaf kafi, dan wakaf hasan. Selain itu disebut wakaf qabih. Inilah yang dijelaskan oleh Munazam Jazariyah ya. Ini ya. Wa ghairu ma tamma qabihun walau al-waqfu mutarran wa yubda qablahu. Ya. Inilah yang dimaksud wakaf qabih. Selain tiga yang di atas saja adalah wakaf qabih. Qabih artinya jelek, artinya tidak boleh, ya, tidak boleh.
Wal waqfu ala kalimatin lam tafham ma'nan muradan. Itu waqaf atau berhenti pada kalimat yang maknanya tidak bisa dipahami. Berhenti pada kalimat yang maknanya tidak bisa dipahami. Walam yatim indahul makna. Dan maknanya tidak sempurna. Ya. Wa dzalika li ta'alluqi bima ba'da fil lafzi, karena masih ada kaitan dengan kalimat setelahnya baik secara lafaz maupun makna, ya. Termasuk dari wakaf kopi ini adalah kullu waqfin yuaddi ila adamil faidah. Setiap wakaf, semua wakaf yang tidak ada faedahnya, yang menyebabkan tidak adanya faedah atau menyebabkan arti yang tidak dipahami, tidak dimaksud, atau bisa merusak makna, ya, atau su'adab ma kitabillah wa dzatillah, atau adab yang buruk kepada kitab Allah dan Allah itu sendiri, ya. Jadi wakaf kopi itu ya wakaf yang bisa tidak ada faedahnya, ya, maknanya tidak bisa dipahami, ya, tidak bisa berfaedah, bisa merusak makna, atau yang su'ul adab atau adab yang buruk kepada Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya wakaf kopi. Contohnya di bawah ini contohnya wakaf kopi, ya. Al-waqfu ala ma yufsidul ma'na bi haitsu yatruku as-sami' duna idraki ma'na an-nass al-maqru'. Itu berhenti pada kalimat yang bisa merusak. Selanjutnya adalah wakaf hasan. Akan tetapi ada ralat sedikit di sini, ya. Di sini ayat wabil akhirati hum yuqinun. Di sini ditulis Al-Baqarah ayat 3. Padahal yang benar adalah Al-Baqarah ayat 4. Al-Baqarah ayat 4. Jadi ini ada kesalahan tulis, ya. Kemudian setelah ayat ini wabil akhirati hum yuqinun, itu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya. Ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara lafaz tidak berkaitan. Orang yang mendengar itu akan mengesankan bahwa Allah tidak akan mengampuni apapun, ya. Karena artinya kan di sini kan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, kalau kita membaca innallaha la yaghfir, berhenti sampai di situ, maka artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Ya, ini akan menimbulkan kesan orang yang mendengar bahwa Allah itu tidak memberi ampunan secara mutlak. Jadi berarti di kalimat yaghfir itu namanya wakaf qabih, ya. Itu contohnya seperti itu, wakaf qabih, ya, yang merusak makna dan arti, ya. Dan bahkan bisa berupa arti, kalau yang lain-lainnya juga bisa berupa arti, ya. Itu contohnya wakaf. Selanjutnya adalah wakaf hasan. Akan tetapi ada ralat sedikit di sini, ya. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, An-Nisa ayat 43. Kita berhenti pada kalimat sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat. Berhenti sampai di sini. Lah ini namanya wakaf qabih. Wakaf yang jelek, tidak boleh. Karena akan mengesankan orang yang mendengar bacaan ini bahwa kita dilarang mendekati sholat. Kita tidak boleh mendekati sholat. Inilah itu dimaksud wakaf qabih. Bisa merusak makna dan maksud, ya. Inilah dimaksud wakaf qabih, ya. Itulah yang dimaksud penjelasan tentang wakaf qabih, ya. Jadi kesimpulannya wakaf itu ada 3, wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan. Dan selain itu disebut wakaf qabih, ya. Inilah penjelasan tentang tajwid pada penjelasan tajwid, tema tema wakaf, ya, dan ibtida, ya. Inilah penjelasan tentang tema wakaf pada hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Dipahami dengan baik, dibaca berulang-ulang. Antum catat penjelasan yang kami sampaikan ini dalam tulisan supaya lebih memahami antum, ya. Demikian, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.